Kasus hukum antara Ripple dan SEC akhirnya mendekati kesimpulan yang telah lama ditunggu-tunggu, dan para pakar industri sudah mulai memperkirakan perkembangan besar dalam ekosistem Ripple. Mulai dari penawaran saham perdana, IPO, kemitraan baru dengan bank, hingga kemungkinan persetujuan ETF XRP, dunia kripto sedang mengamati dengan cermat. Jadi, apa yang bisa terjadi setelah pertempuran hukum ini berakhir? Mari kita lihat prediksi para ahli dan bagaimana dampaknya bagi masa depan Ripple. Saat gugatan XRP memasuki tahap akhir, spekulasi mengenai langkah selanjutnya dari Ripple semakin meningkat. Salah satu tokoh terkemuka di komunitas XRP, All Things XRP, baru-baru ini membagikan daftar kemungkinan perkembangan setelah kasus ini berakhir. Beberapa di antaranya meliputi IPO, perluasan kemitraan dengan bank, inisiatif mata uang digital bank sentral, CBDC, pertumbuhan stablecoin, dan kemungkinan ETF XRP. Penyelesaian kasus ini bukan hanya penting bagi Ripple, tetapi juga bagi seluruh industri kripto. Putusan yang menguntungkan dapat memberikan kejelasan regulasi dan membuka peluang lebih besar untuk adopsi institusional. Salah satu harapan terbesar setelah gugatan ini selesai adalah IPO Ripple. Menurut All Things XRP, Ripple telah mempersiapkan diri untuk menjadi perusahaan publik, dan pembelian kembali saham terbaru perusahaan menilai Ripple sebesar $11,3 miliar. Jika Ripple resmi melantai di bursa, ini bisa memberikan dukungan finansial yang besar untuk ekspansi dan inovasi. Selain IPO, Ripple juga diperkirakan akan memperkuat jaringannya di sektor perbankan. Saat ini, lebih dari 300 institusi keuangan telah menggunakan RippleNet, tetapi masalah hukum mungkin telah memperlambat kesepakatan dengan bank-bank besar. Para ahli percaya bahwa setelah gugatan ini selesai, Ripple bisa menjalin kemitraan dengan bank ternama seperti Bank of America, American Express, dan Santander. Ripple juga telah bekerja sama dengan beberapa negara dalam proyek CBDC. Kolombia dan Palau adalah beberapa negara yang saat ini menguji teknologi blockchain Ripple untuk mata uang digital. Jika Ripple memenangkan kasus ini, upaya mereka dalam bidang CBDC bisa semakin berkembang dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam implementasi mata uang digital bank sentral. Sementara itu, proyek stablecoin Ripple, RLUSD, juga semakin berkembang. Menurut data terbaru, Ripple telah menerbitkan lebih dari 6,5 juta token RLUSD, menjadikannya pemain yang semakin diperhitungkan di pasar stablecoin. Para ahli memperkirakan bahwa kejelasan regulasi dari penyelesaian kasus ini dapat meningkatkan adopsi RLUSD di berbagai platform keuangan. Isu lain yang tengah hangat dibicarakan adalah kemungkinan persetujuan ETF XRP. Beberapa manajer aset seperti Bitwise, 21 Shares, dan WisdomTree telah mengajukan dokumen untuk meluncurkan ETF XRP, tetapi SEC belum memberikan keputusan. Kemungkinan menunggu hasil gugatan Ripple. Jika Ripple memenangkan kasus ini, persetujuan ETF bisa segera diberikan, yang akan membawa investasi institusional besar ke pasar XRP. Mengingat kesuksesan besar ETF Bitcoin, ETF XRP dapat menjadi faktor yang mengubah permainan bagi harga dan likuiditas token ini. Walaupun prediksi bervariasi, beberapa pakar percaya bahwa kasus ini bisa selesai secepatnya pada Maret atau April, sementara yang lain memperkirakan resolusi pada Juli atau Agustus. Hasilnya akan menentukan posisi regulasi Ripple dan kemampuannya untuk memperluas layanan secara global. Kasus Ripple versus SEC adalah salah satu pertempuran hukum paling diperhatikan dalam sejarah kripto. Seiring kasus ini mendekati akhir, masa depan Ripple terlihat semakin menjanjikan. Baik itu IPO, perluasan kemitraan dengan bank, pengembangan CBDC, pertumbuhan stablecoin, atau ETF XRP, bulan-bulan mendatang bisa menghadirkan perkembangan besar. Apakah Ripple akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan lebih banyak pembaruan tentang dunia kripto.